Terlalu kalau masih nggak paham juga. Jadi itu ya, Nabi Musa nggak bisa ketemu Allah. Nabi sendalnya ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sendalnya Nabi jadi mulia? Sendalnya Nabi jadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Padahal sendalnya Nabi dari kulit biasa. Sendalnya Nabi dari kulit. Tapi kenapa kulit itu jadi mulia? Nah, ibu-ibu, kalau kulit dibikin dompet seumpama, bisa nggak taruh di kamar mandi? Dompet bisa taruh di kamar mandi? Bisa. Pegang dompet nggak punya wudhu, bisa nggak? Tapi coba itu kulit jadi sampul ayat suci Al-Quran. Ketika kulit itu jadi sampul daripada ayat suci Al-Quran, boleh nggak taruh di kamar mandi? Megang boleh nggak? Dipegang kalau nggak punya wudhu boleh nggak? Nggak boleh megang kalau nggak punya wudhu, harus ditaruh di tempat yang tinggi. Padahal sama-sama kulit. Tapi kenapa kulit jadi mulia? Kulit itu jadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Begitu juga sendalnya Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi jadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Siapa? Apa? Kakinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qastallani, beliau berkata, aku menyadari begitu agungnya pancaran cahaya dari sendal Nabi Muhammad, sehingga aku taruh sendalnya Nabi di atas kepalaku, kata Imam Qastallani. Sendalnya Nabi, terompahnya Nabi, aku taruh di atas kepalaku bagaikan mahkota untuk mengharapkan keberkahan dari sendal Nabi Muhammad. Makanya saya nggak setuju itu. Banyak dijual di online kan, sendalnya Nabi Muhammad. Iya, sendalnya Nabi buat di atas kepala. Ada itu perumpamaan sendal Nabi, banyak yang jual itu. Jual sendal mirip sendal Nabi Muhammad. Kamu nggak punya adab sama Nabi Muhammad. Para ulama gambar sendalnya Nabi mereka taruh di atas kepala. Makanya kalau gambar-gambar terompa ada kan di peci-peci tuh, Habib Umar, kayak begitu tuh. Sendalnya Nabi, gambar sendal Nabi taruh di atas kepala. Bukan kamu bikin sendal juga terus kamu injak-injak kamu pakai. Nggak ada adab itu sama Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama terdahulu, mereka punya rumah, mereka tempel gambar Nabi Muhammad. Bahkan dalam Thariqah Tijani, lambangnya itu adalah lambang sendal Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang di rumahnya ada gambar sendalnya Nabi, walaupun rumah semuanya terbakar di sekeliling dia, rumahnya tidak bakal terbakar. Kalau kebakaran, rumahnya nggak bakal terbakar. Kenapa? Karena ada gambar sendal Nabi Muhammad. Itu sendalnya Nabi, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sendal itu jadi mulia? Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang jarang kita tahu, ketika Jibril Allah perintahkan untuk memilih buruk, Jibril pergi ke taman buruk. Ada banyak betul buruk. Ini buruk tampan-tampan, bagus-bagus. Ini buruk. Jibril melihat ada satu buruk yang lesu. Ada satu buruk yang lesu. Ada satu buruk yang masih menangis. Tidak berhenti dia menangis. Jibril nanya, wahai buruk, lihat teman-teman kamu yang lain riang, gembira. Kenapa kamu menangis wahai buruk? Buruk tersebut berkata, wahai Jibril, ketika Allah ciptakan kami, Allah berkata, salah satu di antara kalian nanti bakal ada yang menjadi tunggangan baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Allah berkata seperti itu, maka ketika itulah aku menangis. Sampai sekarang tidak berhenti aku menangis, karena aku berharap akulah yang menjadi tunggangan baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya apa? Jibril memilih buruk tersebut sebagai kendaraan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa? Terus selanjutnya yang jarang kita tahu, dalam kitab dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj naik ke langit, ketika itu saudara-saudara, semua malaikat berdiri. Ada satu malaikat yang tidak berdiri. Ini malaikat tidak berdiri. Akhirnya apa saudara-saudara? Allah Subhanahu Wa Taala patahkan sayap ini malaikat, kemudian Allah asingkan ini malaikat. Ketika itu malaikat berjumpa dengan Jibril, Jibril berkata, kenapa kamu Allah asingkan ke sini? Kenapa kamu punya sayap-sayap patah? Bukankah dulu dari setiap hembusan nafasmu Allah ciptakan 700.000 malaikat? Sekarang kenapa
Kenapa kok kamu bisa ada di sini terasing? Malaikat itu berkata, wahai Jibril, ketika Muhammad naik Mi'raj, malaikat yang lain berdiri, aku tidak sempat berdiri. Karena aku tidak sempat berdiri untuk menghormati Rasulullah, makanya Allah patahkan sayap-sayapku, wahai Jibril. Coba kamu bayangkan, itu malaikat yang kerjaannya ibadah, malaikat yang gak pernah maksiat, karena tidak berdiri ketika Nabi Muhammad lewat, dipatahkan sayapnya. Kenapa? Karena gak punya adab sama Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang akan Allah bikin sama kalian kalau kalian gak punya adab sama baginda Nabi besar Muhammad? Banyak kita orang-orang sekarang begitu, gak punya akhlak sama Nabi, gak punya adab sama Nabi, gak punya akhlak sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau di majelisnya Nabi, pasang akhlak, pasang adab. Lagi baca maulid, jangan kamu ngobrol. Ini di depan, di sini baca maulid, di belakang ngobrol sendiri. Lagi baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada yang rokok. Lagi baca maulid, ada yang rokok. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Dalam iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap dibaca maulid Nabi hadir. Makanya kan ada namanya mahallul qiyam. Ya, kita berdiri. Ya Nabi salam alaika. Kenapa? Karena kita yakin Nabi Muhammad SAW hadir ketika dibacakan maulid. Makanya kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Loh Beb, mana Nabi? Nggak kelihatan Beb, Nabi Muhammad mana nggak kelihatan. Bagaimana kau bisa lihat Nabi? Kamu punya mata sering mandang cabe-cabean. Kamu punya mata pagi siang sore malam memandang aurat. Kedua matamu sering memandang hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana kau bisa melihat Nabi Muhammad? Kamu tidak bisa melihat Nabi, tapi yakini Nabi Muhammad melihat kalian. Yakini Nabi Muhammad melihat kamu, walaupun kamu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Makanya kita berdiri. Tetapi kata Abu Ya Maliki dalam kitabnya, bisa juga walaupun kamu baca maulid, Nabi nggak hadir. Kenapa? Kalau di dalam peringatan itu, di dalam pembacaan maulid itu, ada perkara-perkara yang dibenci oleh Nabi Muhammad, Nabi nggak bakal hadir. Contoh, baca maulid, ada ikhtilat. Tahu ikhtilat? Nggak tahu. Ikhtilat itu bercampur laki dan perempuan tanpa pemisah. Itu namanya ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir. Kamu baca maulid ribuan kali kayak Nabi nggak bakal hadir. Kayak gini nih, ini ikhtilat namanya nih. Jadi besok-besok bikin pakai kain kecil, pisahin begitu, laki-laki di sini, perempuan di belakang. Nabi nggak bakal hadir. Ikhtilat, Nabi nggak bakal hadir kecuali uzur syar'i. Kayak 411, 212 lagi baca maulid tuh, 212 baca maulid kan banyak tuh, jutaan orang udah nggak bisa diatur kecuali seperti itu uzur syar'i namanya. Tapi kalau masih bisa diatur kayak begini, atur laki-laki perempuan agar Nabi Muhammad hadir. Itu pertama, ikhtilat, Nabi nggak bakal hadir. Kedua, lagi baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ada yang ngerokok. Lagi baca maulid, di tengah-tengah ada yang ngerokok, Nabi nggak bakal hadir. Jangankan ngerokok, bawa rokok, Nabi nggak hadir, apalagi ngerokok. Dalam kitab An-Nafahat As-Sadiyah ila Daril Hadramiyah diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali, beliau ketika itu Habib Ali melihat Nabi Muhammad ini mau masuk ke rumah satu orang, tapi Nabi Muhammad mau masuk nggak jadi. Ketika ditarim, Habib Ali nanya, ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk ke rumah itu orang, tapi nggak jadi, kamu keluar lagi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, aku mau masuk ke rumah itu orang karena di rumah itu sedang dibacakan maulid, tapi aku nggak jadi masuk karena di situ ada yang bawa tembakau. Cuma bawa tembakau, Nabi nggak hadir. Apalagi monyong kamu ngerokok, tambah nggak hadir Nabi Muhammad. Makanya kalau mau hadir maulid, rokoknya singkirin dulu, taruh di luar. Duduk kamu, sterilkan dulu dari rokok, baru baca maulid. Atau enggak, kalau mau ngerokok, masuk ke dalam rumah,
Masuk dalam rumah, cari tempat, jangan gabung bareng-bareng sama orang yang baca maulid. Jangan hanya gara-gara satu congoran orang yang rokok. Nabi enggak hadir. Ingat, makanya ini Habib Mustafa Al-Idrus pasang wangi-wangian nih. Kenapa Habib Mustafa pasang wangi-wangian? Sohibul Hajat pasang wangi-wangian karena Nabi suka yang wangi. Ini udah dipasang begini-begini, ada satu congor ngerokok, Nabi yang nggak bakal hadir. Itu nggak punya adab sama Nabi Muhammad itu. Malaikat nggak punya adab sama Nabi, dipatahin sayapnya. Udah gitu banyak juga ustadz ngerokok di masjid. Aja di sini ada ustadz ngerokok di masjid di Sirin Asbab. Kalau ada ustadz ngerokok masjid, kiai ngerokok masjid, habib ngerokok masjid, goblok semua itu. Masjid tempat sholat, bukan tempat ngerokok. Haram, tak boleh ngerokok di masjid. Coba mana ada? Cari kalau ada satupun kitab yang menghalalkan ngerokok di masjid. Tidak ada. Tidak ada satu kitab pun yang membolehkan ngerokok dalam masjid. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tahu Ats-Tsauri? Tahu kamu Ats-Tsauri itu apa artinya? Ats-Tsauri itu lakofnya beliau, gelarnya beliau Ats-Tsauri. Nisbatnya apa? Penyandaran nama Ats-Tsaur. Ats-Tsaur itu artinya banteng, kebo. Kenapa dipanggil Ats-Tsaur? Beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Harusnya kan adabnya, sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Beliau mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba ditegur, terdengar suara dari langit. Ya Tsaur qaddimul yumna. Hei banteng, hei kebo, dahulukan kaki kananmu. Lihat, Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak punya adab sama masjid, ditegur. Apalagi congoran-congoran kayak kita gitu. Nggak boleh, haram merokok dalam masjid, haram. Kamu tahu haram itu ada dua, ada haram li dzatihi, ada haram li hukmihi. Ada haram karena zat, ada haram karena hukum. Haram karena zat, anjing, babi, itu zatnya memang haram itu. Khomer, kecuali idza takhalalat binafsiha, kecuali kalau itu khomer berubah sendiri jadi cuka. Selama dia masih khomer, ketika itu haram, zatnya haram, najis, itu haram. Ada haram li hukmihi, zatnya halal. Ini Pocari Sweat, zatnya halal, tapi hukum meminumnya bisa jadi haram. Kok bisa? Kalau ini Pocari didapatkan dari mencuri. Kamu ke warung, kamu curi Pocari Sweat, zatnya halal, tapi zatnya suci, tetapi hukum kamu meminumnya haram. Kenapa? Karena didapatkan dari cara yang haram. Nah begitu juga rokok. Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya kita ambil makruh aja lah, karena saya juga ngerokok. Saya kan ngerokok. Kita ambil makruh. Kenapa rokok makruh? Rokok makruh karena bikin bau mulut. Sama kayak bawang merah, bawang putih, itu makruh. Jengkol, enak banget itu. Pete, itu makruh. Karena ibu-ibu masuk masjid, ibu-ibu nih, bapak-bapak, kamu habis makan bawang putih, mulut kamu bau bawang, masuk masjid, itu hukumnya makruh. Habis makan bawang, habis makan jengkol, mulut kamu bau, masuk masjid, itu hukumnya makruh. Jadi itu kita ambil hukum rokok makruh aja. Tetapi rokok yang makruh hukumnya bisa berubah menjadi apa yang mengharamkan? 3: waktu, tempat, keadaan. Wagat, mahal, hal. Waktu yang mengharamkan, lagi maulid, lagi baca maulid, waktu baca maulid rokok haram. Itu pertama. Kedua, tempat. Kamu ngerokok di masjid, masjid ini tempat yang mulia, masjid tempat yang agung. Ngerokok dalam masjid haram. Itu tempat mengharamkan. Ketiga, keadaan. Kamu lagi ngerokok, di samping ada ibu-ibu bawa bayi. Dengan kamu ngerokok mengganggu dia, mengganggu bayinya. Pada saat itu, dalam keadaan seperti itu, rokok hukumnya berubah menjadi Jadi pasang akhlak, pasang adab yang baik di majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Malaikat saja nggak punya adab. Ketika Nabi Isra Mi'raj dipatahin sayapnya, apalagi kita. Intisari Isra Mi'raj, intinya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Azizul Wahhab bila hijab, untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang luar biasa, yaitu sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Al-Quran.
Allah perintahkan jihad, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan segala macam, cukup lewat Al-Quran. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima itu perintah yang mulia. Sama kayak begini, seumpama saya mau suruh Arif, cukup lewat telepon, Rip ente begini-begini, Rip ente pergi ke Habib Umar Al-Aidid, Rip ente pergi ke pasar burung beli burung, Rip ente begini. Tapi ketika Arif mau menerima satu perintah yang penting, nggak cuma cukup lewat telepon, Rip ente datang sekarang ke pondok, penting. Begitu Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan ini itu cukup, bukan berarti nggak penting, penting juga. Tetapi yang paling penting dari seluruh amal ibadah itu adalah sholat. As-sholat ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah, otaknya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu, bagus rusaknya amal ibadah kamu, tergantung dari sholat. Kalau sholat kamu bagus, sholat kamu baik, maka baik seluruh amal ibadah kamu. Tapi kalau sholat kamu rusak, sholat kamu hancur, sholat kamu bolong-bolong, sholat kamu rusak, sholat kamu hancur, sholat kamu buruk, maka akan hancur, akan rusak, akan buruk seluruh amal ibadah kamu. Oleh karena itu jaga betul-betul kamu punya sholat. Jangan sampai kamu lalai dalam sholatmu. Jaga betul-betul kamu punya sholat. Rasulullah sebelum wafat masih sempat wasiat, alaikum bisalah, alaikum bisalah. Nabi masih wasiat seperti itu. Nabi Muhammad, jangankan saya dan kalian, jangankan kita, saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat, saya dan kalian kita sama-sama ahli maksiat. Gak usah munafik-munafikan. Saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat. Jangankan kita yang ahli maksiat, Nabi Muhammad pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Surga Allah ciptakan untuk Nabi. Apakah Nabi enak-enakan? Alah, nggak usah sholat, saya pasti masuk surga. Nggak usah puasa, ngapain capek-capek, toh saya pasti masuk surga. Apakah Nabi seperti itu? Enggak. Justru Nabi yang paling banyak sholatnya, padahal Nabi dijamin surganya. Padahal Nabi maksum, tapi Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Saya dan kalian, kita siapa? Hah? Kamu dijamin masuk surga? Kenapa kamu lalai sholat kamu? Saya dan kamu, kita pasti masuk surga. Kok kita masih lalai dalam sholat? Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga engkau punya sholat, jangan sampai engkau lalai dari sholat. Jangankan lalai, jangankan kamu ninggalin sholat, telat saja, telat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar satu waktu beliau punya anak wafat. Kamu perhatikan betul-betul ini kisah. Habib Umar anaknya wafat. Ketika anaknya Habib Umar wafat, datang orang-orang takziah. Orang-orang datang takziah. Kata Habib Umar apa? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Kata Habib Umar, musibah agama bagi kalian adalah musibah yang enteng. Bagiku, kata Habib Umar, terlambat sholat jamaah. Perhatikan kata beliau, terlambat sholat jamaah bagiku itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Ibu-ibu kalau anaknya mati sedih nggak? Nangis. Iya. Nah, Habib Umar anaknya mati, anaknya wafat, sedih beliau, nangis beliau. Tapi kata beliau apa? Terlambat sholat jamaah itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Kenapa? Ketika anakku mati, itu